Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri ya, dan juga kita akan lihat untuk candle ya weekly sama monthly-nya gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas untuk technically ya secara lebih lanjut ya, dan juga bahas mengenai DXY secara lebih lanjut, kita mau lihat dulu untuk hari ini itu kan tanggal 1 Mei ya, tanggal baru ya, atau sorry bulan baru ya. Jadi ada penutupan candle lama ya bulan kemarin dan juga pembukaan candle bulan Mei ya. Jadi kalau kita lihat juga untuk newsnya hari ini tanggal 1 Mei hari Rabu, itu yang pertama itu ada ADP ya, ada ADP non-farm employment, kemudian ada S&P Global US Manufacturing ya. Ini untuk ADP-nya itu di jam 19.15 ya, atau jam 7.15 ya. Memang ini kalau kita lihat hari ini tuh full of news ya. Kemudian di jam 20.45 ya ada S&P Global US Manufacturing. Nah, ini kalau kita lihat untuk kedua news ini dari 184 ke 179 masih tergolong negatif untuk actual untuk forecast-nya. Kemudian untuk yang S&P Global US Manufacturing juga dari 51.9 ke 49.9. Juga kalau kita lihat juga masih tergolong negatif ya untuk forecast-nya. Nah, kemudian di jam 9 malam ya, ini jam 9 malam atau jam 21.00 ini ada construction spending monthly ya. Kemudian ada ISM Manufacturing Employment, lalu ada ISM Manufacturing PMI sama price ya di sini untuk yang bintang 3, dan ada George Job Opening gitu teman-teman di sini. Itu kalau kita lihat untuk George Job Openingnya itu di 8756 ke 8680 gitu ya. Ini negatif untuk DXY. Kemudian untuk ISM Manufacturing sama PMI dan price ini juga mengalami penurunan gitu ya, dimana terlihat mengalami juga negatif ya untuk DXY. Jadi memang kalau kita lihat dari hasil forecast itu masih tergolong negatif gitu teman-teman untuk si DXY itu sendiri. Jadi kalau kita lihat memang masih ada potensi untuk DXY turun lagi dan ada potensi untuk gold naik lagi ke atas gitu. Tapi kalau kita lihat nanti ya kita cek dulu untuk bagian daily candle-nya dan juga weekly candle apakah masih memungkinkan untuk gold itu naik atau akan melanjutkan penurunan ke bawah lagi. Oke, ini untuk news ya. Jadi saran saya untuk hari ini memang kalau untuk ke New York ya, terutama yang baru terjun ke dunia trading ya, usahakan untuk tidak trading terlalu banyak dulu ya, dan memang kalau mau trading lebih baik di sesi Asia ataupun London gitu. Itu pun harus dengan money management yang cukup ketat gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi ini untuk chartnya, kita kembali ke chartnya dari si DXY ini sendiri atau indeks dolar ini mengalami penguatan, di mana penguatan ini sudah berhasil ya break dari area bagian channeling downtrend dia nih gitu. Kalau kita lihat ini kan ada channeling downtrend kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini di breakout sama dia dan ini ada potensi ya berhasil membentuk bullish flag baru gitu. Konfirmasi kuatnya nanti ketika si DXY ini itu bisa break dari sini nih. Ini udah konfirmasi pertama ya kan di 106.07 sampai 106.14 gitu. Kemudian konfirmasi kuat itu bisa terbentuk ketika si DXY ini atau si indeks dolarnya itu berhasil break dari 106.31 sampai 106.38 di sini teman-teman. Nanti targetnya itu bisa sampai kurang lebih ke level harga ya di sini di 106.89 sampai 107.33 gitu. Ini adalah target dari kenaikan si indeks dolar ini sendiri gitu teman-teman. Kalau memang dia berhasil ya break dari level harga saat ini nih, karena resisten dia. Ini kan resisten multiple rejection dia ya gitu. Tapi nanti paling dekatnya itu ya atau di sini. Yang paling dekatnya itu di sini. Itu kurang lebih di 107 dulu gitu, 106.88 sampai 107.00 gitu kenaikannya dia. Tapi itu sudah berhasil ya membentuk pola bullish flag yang baru gitu. Oke. Tapi kalau misalkan dia masih belum bisa ya untuk malam ini, karena kalau kita lihat juga potensi newsnya itu kan minus ya untuk DXY ya. Kalau memang sesuai dengan forecastnya ya, maka DXY masih belum bisa untuk break dari sini dan akan turun kembali ke level harga sini kurang lebih itu di 105.9
ya sampai 105.85 sebagai penurunan terendah dia di sini. Atau terdekat dia itu dia bisa ngambil kurang lebih ke level harga 106 kembali ya, 106 di sini sebagai area breakout yang pertamanya dia gitu teman-teman. Baru nanti si DXY ini ya selama dia nggak breakout yang di bawah 105.92 sampai 105.85 ya, kalau dia nggak break dari sini nih itu dia akan lanjut naik lagi gitu untuk mengambil konfirmasi bullish flag yang barunya dia. Tapi kalau dia udah break ke bawah lagi ya maka dia akan turun kembali ke level harga 105.25 kembali, atau terdekatnya itu ke 105.68 sampai 105.56 gitu. Oke, itu adalah untuk skenario dari DXY-nya. Jadi let's see aja, kalau misalnya sesuai dengan newsnya maka harusnya dia turun gitu. Tapi kalau memang hasil newsnya itu bisa lebih bagus dari perkiraan forecast ya atau dari forecastnya, maka DXY ini bisa melanjutkan kenaikannya kembali dan mendapatkan momentum bullish flag-nya lagi gitu. Nah, kemudian ini untuk gold ya. Gold ini kemarin dia mengalami penurunan ya sekitaran kurang lebih 2,1% atau 2,11% minus ya. Ini menunjukkan bahwa dia berhasil pullback dari resisten daily yang kita bahas ya di video weekly. Ini di 2337 sampai 2338.24 gitu. Ini adalah area breakout daily-nya dia, dan terlihat bahwa untuk si bagian daily candle ini itu masih bearish candle gitu. Ya, di sini ada B1 bearish candle, kemudian ini naik dia membentuk bearish flag lagi, nah ini bearish candle yang baru gitu. Jadi ada bearish flag yang baru terbentuk ya di dalam gold itu sendiri kalau kita lihat di 4 hours-nya dia gitu. Kenapa bisa disebut bearish flag? Karena kalau kita lihat sini ini kan ada channeling harga. Nah, ini kan dia harga turun ya. Ini harga turun lagi gitu. Jadi membentuk pola bearish flag yang baru gitu. Kalau kita mau ukur sebenarnya di 4 hours-nya dia untuk bearish flag ini, kita bisa ukur dari sini sampai ke sini. Nah, nanti kurang lebih penurunan dia terdekat itu bisa ke level harga di level 12246.27 sampai kurang lebih di 2228.90 gitu. Jadi kurang lebih nanti ada di area support yang ini nih gitu. Ini dan kita lihat juga nih ada current rejection low-nya dia gitu ya. Dia masih ada potensi ke sini gitu untuk penurunannya. Dan kalau kita lihat memang saat ini dia ada di area order block ya. Order block untuk daily-nya dia sini. Nah, ini order block daily-nya dia belum di breakout. Tapi kalau kita lihat memang akan sesegera mungkin di breakout oleh si gold ini sendiri gitu. Nanti mungkin terdekatnya dia untuk area breakout-nya dia itu supportnya terdekat itu dari area order block ini ada di 2268 ya, poin 24 gitu. Jadi di sini support terdekat dia. Sedangkan untuk support yang cukup jauh dari order block ini itu ada di 2246.27 sampai 2228.90 gitu. Dan nanti untuk major ya supportnya dia atau main support dia lagi kita tandain dulu di sini. Nah, di sini ini main support dia, main support dari area konsolidasi gitu. Ini juga kalau kita lihat dari weekly ya, ini ada area order block jadi juga yaitu kurang lebih di 2194.45 ya sampai 2152.81 gitu teman-teman. Di sini main supportnya dia. Nah, ini ada support yang cukup kuat nih gitu. Tapi untuk saat ini yang terdekat sih memang di 2246 sampai 2228 dulu untuk support majornya dia. Dan support terdekat itu ada di 2268.71 ya sebagai area support terdekat breakout dari area order block daily-nya dia. Nah, sedangkan kalau untuk candle monthly ya di sini memang ada potensi kalau kita lihat nih ini penekanan harga di candle sebelumnya ya. Jadi untuk candle monthly saat ini masih ada potensi untuk jadi candle merah dulu gitu. Ya ini kan nggak dibuka Gravestone Doji ya. Ini kalau kita lihat untuk hari Senin. Jadi memang ada penekanan dari pihak sellernya itu sendiri gitu kalau kita lihat di sini. Jadi memang potensi untuk ada closing di warna merah dulu untuk bulan candle bulan 5 ini gitu teman-teman. Tapi let's see ini bagaimana ya gitu. Kalau memang dia closing merah maka potensi penurunan itu bisa sampai kurang lebih ya ke level harga 194 ya 194 sampai
kurang lebih mungkin kalau ekstrimnya gitu ya itu bisa ke 2152 gitu ya, tapi let's see nanti. Dan kalau untuk level penurunan yang standarnya sih atau yang rata-rata ya average ya itu bisa ke 2246 sampai 2228,90 gitu ya. Oke, jadi itu ya. Kemudian kalau kita lagi memang kalau dia bulan ini naik ya, maka naikan dia itu paling maksimal bisa mentok di resisten daily itu di 2338,24 sampai 2338 poin 2352,30 gitu. Tapi kalau saya lihat sih memang masih ada potensi penurunan dulu gitu, karena dari bagian daily-nya itu juga sudah membentuk bearish flag baru, penekanannya juga cukup kuat ya, dan weekly-nya juga ini bearish candle 2 ya, cukup kuat juga bearish candle-nya gitu teman-teman. Oke, kemudian lanjut lagi untuk intraday ya. Nah, ini untuk intraday karena sini sudah ada bearish flag yang baru ya kan. Yang tadi kita hitung untuk 4 hours-nya dia di sini. Nah, ini kita hitung dulu ya. Dari sini tadi kan sini, kemudian ini ke sini. Kita itu kan ada di 2246 sampai 2228 ya gitu. Berarti kita cari nih 2246 itu kurang lebih ada di level harga ini nih. Nah, ininya nih sini kan. Nah, ini 2246 ya. Kita buatnya di sini enaknya ya. 2238,98 sampai 2229 gitu. Atau 2230-an. Ini. Ya 2228 juga di sini. Kurang lebih 100 pip. Nah, ini bisa jadi area support ya. Target dari penurunan si bearish flag saat ini gitu teman-teman. Oke, di sini. Nah, sini. Ini supportnya dia. Gitu. Ini juga kalau kita ada current low-nya dia di sini ya, gitu. Dan ini juga ada bullish engulfing di 4 hours yang masih cukup fresh gitu. Ya, mungkin nanti kita akan menyesuaikan lagi. Ya, kurang lebih nanti untuk area ini itu ada di sini untuk penyesuaiannya. Nah, kemudian bagian sini itu kita kecilin lagi di 2251 gitu. Jadi 2251 sampai 2246. Kemudian kalau untuk ini untuk current support terdekat dia itu ada di 2273,8 sampai 2265,20 gitu di sini. Ini juga kalau kita lihat ada multiple rejection ya, jadi ini areanya bisa kita manfaatkan untuk cari konfirmasi buy. Targetnya di mana bang? Kalau misalkan kita cari konfirmasi buy di sini ya, kalau memang hasilnya itu memang newsnya bagus untuk gold ya, artinya jelek untuk DXY, maka gold itu bisa rebound nih gitu dari kedua level ini gitu. Kalau misalkan hari ini turun dulu ya kan, pada saat sesi Asia ke London dia turun dulu, maka untuk mencapai level ini kita bisa cari area buy, atau di area sini nih kalau memang hasilnya bagus newsnya nanti gold ya, itu kita bisa cari buy dengan target level kenaikannya itu bisa sampai ke 2300 lagi gitu di sini ya, 2300. Dan memang ini adalah area resisten psikologi level untuk saat ini gitu teman-teman ya. Jadi ini kalau kita lihat juga akan jadi area level yang cukup berat untuk si gold itu sendiri 2300 nya gitu. Kemudian nanti kalau di atas ya, atau di area 2300 ini ya, kita bisa cari selling point lagi nih gitu. Cari selling point ya kurang lebih nanti di 2300.47 sampai 1 di 2304.19 ya. Atau untuk selling point terdekat untuk saat ini ada di sini. Selling point 1, ini selling point 2 nih. Sama selling point 3 tuh di sini gitu. Itu selling point 1 itu ada di 2291 sampai 2295.5. Selling point kedua di 2300.4 sampai 2304.19. Selling point ketiga itu ada di 2312.78 sampai 2316.03 gitu. Ini adalah area breakout dia di sini. Oke, jadi itu kalau yang nomor 2 ini psikologi level, yang nomor 1 ini juga area breakout dari si gold itu sendiri. Buy point yaitu ada di sini, buy point 1, buy point 2, dan buy point 3-nya itu ya itu ada di sini. Nah, buy point 4 ada di sini gitu teman-teman. Nah, jadi itu adalah beberapa range atau zona yang perlu kita pantau ya untuk
gold hari ini gitu. Dan terutama mulai dari Rabu ya, saya mulai dari hari Selasa sih, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kan memang full of news ya. Di much better kita kalau mau trading ya, kita trading pair yang memang lebih santai ya, kalau kalian nggak mau yang terlalu volatil. Kalau gold ini kan volatil banget nih gitu ya, kalian bisa trading lah kayak misalkan GBP USD ya kan, kayak saya kemarin trading ya, tradingnya di gold SL satu kali, ya udah saya ganti pair gitu, saya nggak mau paksain di gold lagi gitu, saya ganti pair ke GBP USD, dan puji Tuhan memang udah profit TP3, dan memang profitnya itu luar biasa juga, sekitar 67 pip profitnya gitu teman-teman. Jadi memang banyaklah alternatif kita gitu, intinya kita jangan cuma terpaku dengan satu pair gitu kan ya. Bisalah kalian mungkin main ke GBP USD atau Euro USD ya kan, yang masih sama-sama major pair, cuma dengan pergerakan yang lebih santai dan juga stabil gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, dan ini adalah range ya intraday kita untuk hari ini ya. Semoga hasilnya itu sesuai dengan forecast ya, dimana gold itu bisa rebound kembali di area-area ini ya, itu buy zone 1 atau buy zone 2 ya kan. Lalu si DXY ini bisa turun ya, belum bisa breakout nantinya kalau misalkan sesuai dengan forecast itu kurang lebih breakoutnya turunnya itu kurang lebih ke 106.07 sampai 106.14, dan juga terendahnya itu bisa ke level harga di 105.92 dan 105.6 gitu. Ya, jadi itu yang ingin disampaikan. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video